Ya. Itu terkait pemberitaan yang sempat viral tuh ada fenomena yang sepasang kekasih yang meninggal itu masih misteri gitu. Mungkin dari pandangan spiritualnya Pak Putra melihatnya seperti apa sih dalam berita itu? Kasus yang tahun 2016 ya kalau nggak salah yang viral soal Vina ya, yang benar nggak? Iya. Nah, menurut saya itu sih sebenarnya ya kalau yang sampai kesurupan menjelaskan sampai detail banget itu adalah bohong ya, karena setahu saya dan pengalaman saya ya kalau orang kesurupan itu tidak sampai detail banget untuk menjelaskannya itu. Tapi dalam pandangan spiritual itu benar ada nggak sih Bang istilah kata kayak kesurupan itu Bang? Memang benar ada. Memang benar ada, kesurupan itu memang benar adanya. Nah, itu kan lagi itu kan gimana Bang? Itu kan dia tahu-tahu yang mungkin yang jenazah ini yang si Vina ini masuk ke dalam tubuh temennya ya? Iya. Nah itu kok bisa masuk itu mungkin gimana tuh Bang? Kalau dari pandangan spiritualnya? Mungkin arwahnya Vina ini istilahnya bergentayangan ya, karena tidak suka ya, karena mungkin dibunuh ya. Mungkin temannya ini yang saya tangkap ini, dia itu bisa jadi saksi mata, makanya dia bisa menjelaskan semua kronologi kejadian tersebut gitu. Berarti belum tentu juga dipastikan kalau misalkan dalam ilmu spiritual itu dia tahu masuk Bang ya? Iya, memang benar. Kalau menurut spiritual sih ya, kesurupan yang saya dengar dan dari voice-nya itu adalah bohong belaka ya, menurut saya ya. Memang itu dia saksi matanya itu sendiri. Dan bahkan kabarnya juga polisi kan akhirnya dapat mengungkap suatu kejadian itu dengan adanya dari kerasukan itu Bang. Mungkin Abang menanggapinya seperti apa Bang? Ya, dari kepolisian ya, karena mungkin kepolisian tersendiri melihat faktanya ya, sebenarnya bukan karena dari kesurupannya itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Memang benar, pihak kepolisian memang suka menanyakan hal ke spiritual seperti kita ini ya, dalam hal untuk pencarian misalnya pembunuhan atau misalnya kemalingan, memang benar gitu. Tapi Bang, kabarnya memang perlu nggak Bang dilakukan adanya metode seperti itu Bang untuk mengungkap suatu peristiwa, contohnya kayak kematian itu, untuk membantu terungkapnya jadi itu untuk pihak bagi kepolisian itu? Rata-rata sih gini ya, maksudnya kalau di Indonesia sendiri memang polisi itu sendiri memang biasanya melakukan pencarian kalau yang sudah mentok atau apapun, memang mereka memerlukan bantuan spiritual sendiri ya, karena untuk mencari pelaku dari segi spiritualnya ya, pelakunya itu ya. Bang, kalau untuk menarik, kita bicara soal spiritual Bang, menarik soal untuk itu sebenarnya Bang itu bisa dilakukan Bang, bisa dipelajari sih dalam untuk penarikan arwah gitu Bang? Sebenarnya dari metode spiritualnya ya, iya, itu memang ada ya, bisa dipelajari, tapi tidak oleh sembarangan orang. Memang yang udah laku lampahnya sudah lama dan memang sudah mumpuni ya gitu. Nah, mungkin Bang untuk saran atau pesannya terkait peristiwa itu Bang, apakah sekali lagi apakah perlu dilakukan seperti itu atau tidak bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus? Untuk penegak hukum ya, memang karena kita di Indonesia memang perlu ya dilakukan seperti itu. Apalagi saya lihat sendiri ya, ini untuk kasusnya Vina sendiri ya, memang agak sulit untuk diungkap karena memang kejadiannya juga tidak dari segi kejadian dan kronologinya memang tidak sempurna kalau dibilangnya dan secara faktanya gitu. Bang, terakhir tambahan Bang, untuk orang yang sudah meninggal, dari kacamata atau pandangan Abang, orang yang sudah meninggal tuh menyikapinya seperti apa sih Bang kalau misalkan arwah itu gentayangan Bang? Maksudnya gimana? Bagi seorang yang meninggalnya masih dalam teka-teki Bang ya? Iya. Apakah arwah
atau yang fenomena ini bergentayangan bang, mungkin pandangan dari spiritual itu mungkin seperti apa sih bang? Oh iya, kalau untuk masalah yang berarti kan itu termasuknya meninggal tidak sempurna ya dan tidak wajar, itu akan bergentayangan karena ya jujur aja mereka belum waktunya dipanggil sama Allah gitu. Sejauh ini pengalaman abang melihat orang-orang yang suka kesurupan atau kayak yang meninggalnya tak wajar, katakanlah kayak gentayangan lah bang ya? Iya. Nah itu tuh sifatnya itu cenderung ke positif apakah negatif bang? Bisa dibilang negatif ya kalau menurut saya, karena kan memang tidak wajar ya gitu. Tapi ya saya juga kurang begitu mengerti ya, karena kan banyak orang bilang ada yang positif kadang-kadang ya. Tapi di beberapa negara pun dibilang ada yang positif karena memang ada metode-metode tertentu yang memang ya positif ya menurut saya, itu nggak bisa diungkap sama saya itu. Sejauh pengalaman abang, apakah orang kesurupan itu dapat melukai orang yang kemasukan itu bang? Menurut saya sih tidak ya. Selama ini karena yang saya dapat tidak pernah bisa melukai sama sekali. Kecuali dari kitanya ya pribadi, dari spiritualnya yang melakukan pengeluarannya dengan secara paksa gitu ya, dengan istilahnya memencet tubuh dari yang kesurupannya, itu bisa melukai tubuh kesurupannya itu sendiri. Nah, abang ini kan bisa katakanlah sebagai orang ilmu spiritual bang ya? Iya. Sejauh ini sepengalaman abang, hal terburuk apa sih bang yang abang alami gitu? Kendalanya gitu? Kendala ya, kalau untuk kendala sih saya waktu itu pernah ya, istilahnya yang kesurupan itu terbawa sampai alam yang dibilang di daerah Jawa gitu, sampai istilahnya kalau dibilang mau mati. Dan itu pun akhirnya masih bisa diselamatkan, itu pun ya detik-detik terakhir itu untuk sebenarnya itu yang paling gawat itu sampai mau mati itu. Biasanya kalau yang orang kematian yang katakanlah yang tak wajar bang ya, itu sifatnya itu nanti dia akan keluar sendirinya, apa perlu ada dampingan bang? Perlu ada dampingan, walaupun istilahnya bisa sendiri ya, kita bacakan dengan istilahnya ayat kursi segala macam, tapi istilahnya kalau bisa memang harus ada yang pelaku spiritualnya untuk mengeluarkan yang kesurupan tersebut. Oke, terakhir bang, mungkin pesan atau edukasinya bagi misalkan yang katakanlah yang kesurupan sebaiknya seperti apa gitu, edukasi mungkin seperti apa dari abang? Edukasi ya, kalau yang dari kesurupan ya sebenarnya sih gini ya, untuk orang yang gampang kesurupan lebih banyaklah berzikir dan banyak melakukan wudhu ya, karena kan itu istilahnya melindungi kita dari istilahnya kesurupan itu sendiri. Itu aja sih dari saya. Terima kasih bang sebelum atas waktu wawancaranya. Ya, sama-sama.